Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah Anda sudah merasakan cinta Tuhan yang luar biasa pada hari ini? Kiranya lewat pertemuan kita semakin dimampukan untuk menyadari dan juga menyelami cinta Tuhan yang luar biasa dan tidak pernah putus-putusnya lewat bacaan dan juga perenungan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Selamat datang, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya Magdalena Pinky Bran, di Gedung Karya Pastoral Lantai 3, kawasan Katedral Jakarta, telah hadir Romo Yohanes Epa Prasetya OFM. Halo, apa kabar Romo? Baik-baik, salam jumpa. Salam jumpa, sehat dan semangat selalu Romo? Sehat. Puji Tuhan. Baik, kita akan segera mulai Romo. Ya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Epa. Silakan Romo. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka permenungan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan yang boleh kami terima, yang kami terima daripadamu secara cuma-cuma. Mampukan kami ya Bapa untuk mengembalikan apa yang telah kami terima secara cuma-cuma ini kehadirat-Mu dengan cuma-cuma pula. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami dapat menanggalkan keegoisan kami, mementingkan kepentingan diri, keluarga atau kelompok, atau bahkan agama kami sendiri, sehingga apa yang kami terima cuma-cuma ini dapat kami kembalikan kepadamu, bukan hanya untuk kami, orang sekitar kami, tetapi memang pribadi-pribadi yang kami jumpai, siapapun, dimanapun, dan apapun latar belakangnya. Semoga buah cuma-cuma yang kami terima dapat kami teruskan, kami sebarkan, karena Engkau-lah Bapa kami yang memberikan segala kebaikan dan cinta itu kepada kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita awali dengan bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 44, ayat 18 sampai dengan 21, ayat 23 sampai dengan ayat 29, bab 45, ayat 1 sampai dengan 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan,
maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengeran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Refren, Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya. Dan firman Tuhan membenarkan dia. Refren, Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. maka raja menyuruh melepaskan dia, dan penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Refren, Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh indah.
ada permenungan apa dan inspirasi iman apa yang bisa kita gali lebih dalam? Silakan Romo. Ya, biasanya saya mengangkat ataupun membahas pertama-tama adalah perikop ataupun ayat ataupun bacaan itu biasanya digunakan saat apa, ya kan? Biasanya perikop atau bacaan Injil pada hari ini digunakan pada saat misa ataupun ibadah ataupun waktu perutusan. Biasanya misalnya frater, bruder, suster ataupun romo yang mau diutus ke misi atau ke tempat yang baru menggunakan ayat ataupun perikop ini. Begitu pula mereka yang dilantik entah menjadi prodiakon ataupun selesai cap atau selesai retret, rekoleksi, biasanya bacaan-bacaan ataupun dalam bacaan Injil ini yang digunakan. Bagaimana perutusan itu ada peneguhan. Jadi serangkaian proses yang panjang, kemudian pada saat akhir butuh peneguhan. Maka paling tidak terdapat 3 pokok bagian dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu tentang perintah, yang kedua adalah larangan atau himbauan ketika dalam perutusan, dan kemudian yang ketiga adalah pengandaian. Lalu kemudian ditutup dengan peneguhan. Perintah itu adalah pergilah pertama, kemudian sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah, usirlah setan-setan. Kemudian mendapat peneguhan bahwa semua yang sudah menjadi amanat atau mandat perintah ini sudah mereka dapat. Sudah dibekali waktu retret, sudah dibekali waktu studi, maka diutus. Maka perlu aktualisasi apa yang telah didalami, dibaca, direnungkan, maupun kalau dalam konteks studi, didalami selama studi. Nah, maka perlu ada wujud nyata atau tindakan nyata, bukan hanya sekedar teori ataupun kata-kata indah, perlu dilaksanakan apa yang menjadi pembelajaran dan juga permenungan waktu itu. Kemudian sebagai bentuk peneguhan juga ada himbauan. Kalau misalnya larangan itu memang terlalu strict ya, tetapi himbauan. Himbauannya adalah janganlah kalian membawa emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, dan seterusnya. Ini dimaksudkan adalah supaya kita jangan terlalu membawa barang-barang. Karena kalau kita dalam perutusan, kita membawa sesuatu yang melekat itu banyak, akan menyusahkan kita sendiri. Nah, maka perlu ada pembatasan supaya apa yang dibawa itu secukupnya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya dalam perutusan, dalam perjumpaan, kita juga melibatkan orang lain untuk membantu kita. Jadi peran serta Tuhan itu juga muncul ketika kita berjumpa, bertemu, menjalin relasi, mengembangkan jaringan, dan kemudian kita mendapatkan sesuatu ataupun kebaikan dari orang lain. Jadi kebaikan Tuhan bukan hanya kita terima saat kita menerima pembekalan, tetapi ketika orang berjumpa dengan kita. Misalnya ketika saya pergi ke suatu kota atau pulang ke rumah keluarga, gitu, saya akan melepas apa yang menjadi misalnya ada earphone di sini dan lain sebagainya, kemudian mencoba berelasi. Nah, dari mana, kemana. Nah, dengan adanya kontak seperti ini, kadang saya ditawari ketika jam 7 malam atau waktu siang, Mas, mari silakan diambil. Kami bawa bekal banyak, seperti itu. Jadi kita juga terbuka pada kebaikan Tuhan yang melalui saudara-saudara kita. Maka himbauan tadi adalah supaya kita juga terbuka pada kebaikan orang lain dan juga membuka kesempatan orang lain untuk berbaik pada kita. Nah, karena selama ini mungkin kita berpikir bahwa orang lain itu objek, sehingga kita harus memberi,
Iya, Lalu betul, kita Romo. membantu, padahal kita pun sebenarnya perlu dibantu juga. Itu juga sebenarnya terbuka terhadap kebaikan Tuhan sebenarnya dengan Iya. kita membiarkan orang lain membantu ya. Iya, Karena oke. selama ini mungkin mindset kita yang baik itu adalah pada saat hanya kita yang membantu, memberi, itu yang baik gitu ya Iya. mindset kita selama ini. Ternyata berbalikan ya, Romo. Iya, padahal Iya. bukan masing-masing manusia bahkan bukan objek, jadi menjadi subjek yang juga mau membantu kita, gitu kan. Jadi jangan sampai para murid itu setelah mendapatkan, wah bisa ini, bisa itu, mengusir roh, menyembuhkan dan sebagainya, malah jadi sombong. Dan Tuhan tidak diwartakan di situ, malah aku yang diwartakan. Iya, dan jadi tidak butuh siapa-siapa seolah-olah ya. Romo, oke. Kemudian pengandaian itu yang ketiga adalah apabila diterima, apabila kamu masuk, apabila kamu masuk rumah ataupun kota, memang diminta supaya kamu memberi salam damai. Ya. Jika mereka layak menerimanya, salam akan turun kepadanya. Jika tidak, salam akan kembali kepadamu. Apabila tidak menerima kalian, kemudian keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Nah, berkenaan dengan poin yang terakhir, itu kadang orang salah menilai atau salah menafsir bahwa itu adalah tanda peringatan bahwa mungkin ini orang akan disapa Tuhan langsung seperti Sodom dan Gomora dalam dihukum langsung. Enggak. Padahal maknanya adalah ketika kita masuk dalam konteks waktu itu ya zaman Yesus kan padang pasir dan pasti penuh pasir. Jadi ketika kita masuk kota ataupun tempat, kita akan meninggalkan jejak kaki. Jadi maknanya adalah aku pernah menjejakkan kaki di situ. Maka mengebaskan debu itu artinya adalah menghilangkan jejak. Bahwa peristiwa masa lalu ketika aku ditolak di situ, tidak dianggap baik itu, ya sudah. Itu waktu itu memang aku ditolak, biarkanlah. Ini biarkanlah berlalu, dan esok aku akan kesini lagi. Jadi bagaimana kita masuk di sebuah kota ketika ditolak, tidak diterima, makna mengebaskan debu adalah ketika ada jejak kaki itu, ya udah kita hilangkan. Anggap saja aku belum pernah ke sini, besok kalau ada kesempatan baik aku ke sini lagi. Jadi bagaimana kita diajak untuk berdamai dengan masa lalu, dengan pengalaman yang tidak baik, penolakan dan lain sebagainya. Nah, itu proses yang tidak mudah, tetapi Tuhan mengajak supaya mengebaskan debu, berarti ya sudah, biarkanlah berlalu, dalam kesempatan yang baik atau dalam perutusan selanjutnya aku akan mencoba masuk di sini lagi, walaupun sempat ditolak dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya Romo. Ini ternyata berbanding terbalik sekali ya dengan pemahaman kita. Nah, inilah indahnya pada saat kita menekan permenungan sesuai dengan konteksnya, kemudian kita menjadi paham arti yang sebenarnya gitu, tidak berdasarkan pengertian kita sendiri yang sangat-sangat terbatas ini ya gitu, dan hanya berasumsi gitu ya. Nah, ternyata indah sekali pemahaman tentang kebaskanlah debunya dari kakimu ini adalah tidak hanya dalam konteks pelayanan bahwa pada saat kita tidak diterima di situ, kemudian kita ya udah maafkan, pergi, dan mungkin nanti suatu saat kita masih bisa kembali lagi untuk mencoba lagi menjalin relasi, tapi juga dalam konteks kita sehari-hari aktual juga ya Romo, dalam keadaan di mana kita tidak diterima atau kebaikan kita juga tidak diterima, jadi tidak melulu tentang penginjilan gitu ya. Ya, itu juga kita berani untuk memaafkan, berani untuk tidak dendam gitu ya, Romo. Kalau semisal ada istilah bahwa yang ngetrend ya sekarang yaitu orang jahat adalah orang baik yang tidak dianggap gitu misalnya, sehingga muncul ada istilah joker-joker itu kan. Itu sebenarnya perlu kita koreksi bahwa kalau memang dia orang baik, dia misalnya dia ditolak atau kebaikannya tidak dianggap, kalau dia memang orang baik, ya akan bersikap mengebaskan kaki ini. Jadi bukan orang jahat adalah orang baik yang disakiti, bukan. Jadi perlu koreksi itu. Perlu kita koreksi pemahaman itu. Nah, ini penting ini. Karena yang berkembang itu ya udah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya. Itu yang sering terjadi, yang sering kali diulang-ulang di kalangan orang muda juga. Maka jangan sampai
ini menjadi patokan bahwa karena aku ditolak, karena aku tidak dianggap, ya sudahlah, aku berhak untuk jahat. Jadi gitu ya. Padahal jadi villain sekarang Iya, ya jadi istilahnya. Jadi orang betul, jahat. betul. Wah, ini benar sekali bahwa ini harus kita pahami dan harus berubah nih cara pemahaman kita terhadap hal ini. Dan banyak hal-hal kecil dalam keseharian kita yang terdengarnya simpel, padahal sebenarnya perlu amat sangat dikoreksi ya Romo, karena akan mempengaruhi cara pandang kita lagi ke depan. Oke, nggak berasa ini untuk sesi yang pertama akan segera berakhir, tapi mungkin satu hal yang bisa Romo jelaskan sekaligus untuk menutup sesi kita yang pertama. Tadi cukup menarik terkait dengan jangan membawa emas atau perak, tembaga, jangan melakukan persiapan yang kalau seolah-olah kita lihat di sini, jangan melakukan persiapan yang terlalu sempurna mungkin gitu ya, atau apa ya istilahnya. Padahal kalau ibaratnya gini Romo, kalau sekarang itu kan kita diajarkan untuk bagaimana kita punya tabungan yang cukup, persiapan yang cukup sebelum kita melakukan sesuatu untuk masa depan kita. Nah, itu ada hubungannya nggak sih sama ini Romo, bahwa kalau kita terlalu terpaku untuk memikirkan jumlah tabungan kita supaya bisa hidup nyaman, itu baik, tapi juga sebenarnya dengan kita berjalan apa adanya, kita terbuka terhadap pemeliharaan Tuhan lewat orang lain, atau bagaimana cara kita memandangnya? Kita jangan sampai ekstrim kanan atau ekstrim kiri ya. Jadi terlalu mengandalkan orang lain ataupun terlalu mengandalkan diri. Maka memang baik, ini adalah teguran bagi kita yang memang selalu atau memang yang terlalu sering mengandalkan untuk mempersiapkan diri sendiri, ataupun juga yang mengandalkan orang lain. Maka itu satu paket. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara perintah, larangan, dan pengandaian. Kita sudah mendapatkan pembekalan, yaitu perintah. Perintah tadi kan kita sudah mendapatkan secara cuma-cuma, kita diajak untuk menjaganya. Kemudian larangan atau himbauan itu bagaimana? Itu jangan sampai terpaku karena kelekatan itu, sehingga kalaupun ini, ya kita nggak mau ini terjadi sesuatu yang maksudnya hilang ataupun nanti tiba-tiba nggak ada dan lain sebagainya, sehingga kita stres. Maupun baik dari pihak dalam diri maupun pihak luar, kita jangan sampai menjadi terikat satu dengan yang lain. Bagaimana kita juga persiapan melalui perintah tadi, kemudian himbauan tadi adalah bagaimana kita jangan terpaku atas apa yang kita miliki tadi, dan ditutup dengan peneguhan tadi, maksudnya kalian memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah kamu dengan cuma-cuma. Maka jalan tengahnya adalah bagaimana apa yang telah kita terima ini, kita cara pandangnya integral, yaitu itu perintah, larangan, dan pengandaian. Jadi jangan sampai ini dipisahkan satu sama lain. Jadi nanti takutnya ekstrim satu dengan yang lain. Dualisme baik, tetapi lebih baik dualitas kita juga ke dalam diri dan juga mengandaikan orang lain juga berbuat baik bagi kita. Iya. Ibaratnya kalau dalam satu kata tuh yang sedang-sedang saja gitu ya. Proporsional lah. Dan proporsional lah itu yang tepat ya. Baik, menarik perbincangan kita Romo, dan tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa kita gali permenungan dari bacaan pada hari ini. Tapi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali sesi kita yang pertama harus segera kita akhiri, dan kita akan segera kembali lagi setelah yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Yohanes Epa Prasetya OFM. Dan tadi di sesi yang pertama perbincangan kita menarik, berbicara tentang proporsional, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan, antara apa yang sudah disampaikan Tuhan untuk larangan, himbauan, dan ada perintah dan ada pengandaian di situ. Perintah dan pengandaian tadi seperti itu ya. Kemudian tadi dari bacaan yang kita bahas pada sesi pertama, satu frasa yang mengatakan kita menerima dengan cuma-cuma, berarti kita juga akan memberi dengan cuma-cuma. Apakah ini ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma dan kita harus berikan pula dengan cuma-cuma? Kita akan segera
berbincang lebih lanjut dengan Romo Epa. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan terlebih dahulu untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih agar dapat memberikan masukan atau juga mungkin mau berbagi kesaksian iman, bisa disampaikan lewat orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga dengan langsung menghubungi nomor telepon 0881 0215 33438. Kami tunggu. Nah, Romo Epa, tadi seperti yang saya sudah sebutkan, menerima dengan cuma-cuma berarti memberi dengan cuma-cuma. Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan kah atau bagaimana? Ya, baik. Cara pandang sempit kita kadang saudara-saudari dalam memanjatkan doa ataupun dalam hidup itu dipengaruhi juga dengan cara pandang ataupun gerak instan ini. Kita inginnya ya sudah, aku sudah mendapatkan yang baik, aku membalasnya dengan kebaikan, ataupun sebaliknya, supaya aku mendapatkan kebaikan, aku akan memberikan yang dulu yang baik supaya aku dapat membalasnya. Padahal saya ingin mengaitkannya dengan bacaan pertama tadi yang sangat panjang sebenarnya, karena dari pasal 44 sampai pasal 45 dari kitab Kejadian, dan ini pun sudah dipotong. Iya, betul, Romo. Ya, kalau dibacain semua pasti akan sangat panjang tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Betul. Itu sangat luar biasa untuk menjelaskan bagaimana cara pandang memperoleh dengan cuma-cuma dan kita harus memberi pula dengan cuma-cuma. Ini bukan hanya frase yang begitu singkat kalau ada kaitannya dengan bacaan pertama, tapi bagaimana memberi, memperoleh dengan cuma-cuma dan memberi dengan cuma-cuma ini butuh proses, dan proses ini tidaklah mudah. Karena apa? Saat setiap manusia itu lahir, kita tidak bisa memilih, ya, lahir di keluarga apa, warna kulit, matanya sipit ataupun belok, rambut keriting ataupun lurus, kita tidak bisa memilih. Maka itu pun juga cuma-cuma. Jadi apa yang kita terima dengan kondisi fisik kita, latar belakang budaya dan lain sebagainya itu adalah juga cuma-cuma. Nah, kadang latar belakang keluarga budaya inilah yang membuat kita semakin memurnikan apakah ini benar cuma-cuma. Ternyata tidak semudah itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dan saudara-saudara membuka cara pandang kita tentang bagaimana hubungan kekerabatan itu syarat kepentingan dan bahkan dosa. Bagaimana dikisahkan Yusuf dibuang, tidak disukai oleh para saudaranya karena seorang pemimpi, disayang oleh bapaknya, anak emas atau istilahnya. Tetapi itulah yang membuat konflik kecil kemudian berdampak pada Yusuf yang dibuang di Mesir. Namun justru Yusuf tidak membalas segala ketidakbaikan, paket cuma-cuma tadi dengan sikap yang membalasnya dengan dendam maupun amarah. Tetapi kalau kita membaca versi lengkapnya itu prosesnya luar biasa. Bagaimana Yusuf itu memberikan drama yang begitu apik, seperti dia seorang aktor yang menyeting jalannya. Tapi endingnya tidak bisa terbendung, bahwa aktingnya tidak akan bisa istilahnya sesuai dengan harapan dia. Dia langsung jatuh pada kesedihan dan ia menangis-senang-senangnya sekeras-kerasnya sehingga ia didengar oleh seluruh istana, kemudian menyatakan aku ini Yusuf, gitu kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, pribadi-pribadi yang sering melukai kita ataupun yang sering kita sakiti itu bukan orang lain, tetapi justru keluarga kita sendiri. Yang terdekat biasanya lebih sakit ya, Romo. Iya, lebih sering kita sakiti maupun yang menyakiti kita. Dan itu dialami oleh Yusuf. Yusuf di mana dia dibuang, kemudian harus jauh dari keluarga, kemudian difitnah bahwa dia mati, diterkam binatang buas. Tetapi karena proses yang begitu luar biasa, Yusuf menandakan sikap ikhlas dan mau berdamai dengan masa lalu. Maka kaitannya dengan tadi bahwa kita harus mengebaskan debu di dalam kaki itu juga ada kaitannya dengan bacaan pertama. Dan bacaan Injil, bagaimana masa lalu itu tidak perlu membuat kita terlalu sedih, tetapi diterima dan berdamai dengan masa lalu, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Atau kadang justru, ini kan saya dapat inspirasi baru lagi, bahwa ternyata memanjakan anak itu membuat saudara-saudaranya yang lain
benci kepada anak ini. Nah itu kan padahal memanjakan anak juga tidak ada salahnya gitu kan padahal. Tetapi berdampak buruk dengan lingkungan sekitar. Bahwa memang baik kita memberikan perhatian lebih kepada seorang anak. Tetapi Yusuf mengalaminya itu sendiri. Nah, bagaimana Yusuf berdinamika mendapatkan cuma-cuma keluarga Yakub dan saudaranya yang banyak. Dia menerima cuma-cuma pula adiknya Benyamin. Kemudian dia menerima cuma-cuma pula fitnah dari istri Potifar. Ia menerima keadaan para tahanan di penjara. Ia menerima saran untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ia menerima jabatan sebagai wazir. Dalam tanda kutip ini adalah pemangku atau wakilnya Firaun waktu itu sebagai monitoring untuk perbekalan masa kelaparan waktu itu, dan sampai dia bertemu lagi dengan keluarganya. Ini proses yang tidak mudah seperti, aku sudah berbuat baik, maka akan berbuat baik yang bisa kita lakukan setelah ini. Tidak, tetapi bagaimana Yusuf mungkin waktu itu masih belasan tahun di penjara, jadi budak, lalu menjadi seorang wazir atau orang kepercayaan Firaun itu butuh proses. Jadi tidak 1-2 hari ataupun seminggu atau bahkan setahun. Jadi bagaimana berdinamika dengan memperoleh dengan cuma-cuma, kemudian memberikan cuma-cuma, ini adalah proses yang sangat panjang dan mungkin mengelahkan hati kita juga. Oke, ini kisah Yusuf ini benar-benar sebenarnya menggambarkan apa yang kita alami dengan dinamika kehidupan berkeluarga, pekerjaan juga. Kayaknya semuanya dalam kisah Yusuf ini bisa kita lihat ya, Romo, bagaimana kita berdinamika di dalam keluarga, berdinamika juga di dalam pekerjaan sebagai orang yang dipercaya untuk jabatan tertentu, bagaimana kita memelihara kepercayaan tersebut. Tapi juga ada godaannya kayak gitu dan seterusnya ya, Romo. Oh, berarti apa yang dilakukan Yusuf ini juga dengan dia menerima kembali saudara-saudaranya, terlepas dari apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu, itulah juga yang dimaksud dengan kebaskanlah debu dari kakimu, seperti yang kita bahas dari bacaan yang sebelumnya ya, Romo. Oke. Nah, tadi seperti Romo bilang, ini sebuah dinamika yang tidak seperti nonton film sejam 2 jam ya, tapi butuh waktu sepanjang hidup kita bahkan, Romo. Nah, adakah yang bisa Romo bagikan agar kita dapat melalui itu semua? Bagaimana cara kita juga bisa berdamai, bisa sampai pada pemahaman bagaimana kita bisa memberi secara cuma-cuma? Itu adakah langkah yang bisa kita lakukan, Romo? Oke. Yang pertama adalah tadi statement awal saya bahwa kita telah menerima dengan cuma-cuma. Maka pada hari ini, kalau kita mau mengubah bahwa andai saja aku lahir di keluarga misalnya dari Flores, atau aku lahir di keluarga di Amerika, itu aku kan nggak ada seperti ini. Pertama adalah penerimaan diri, bahwa aku telah memperoleh dengan cuma-cuma keadaan keluargaku yang seperti ini. Gitu. Karena kebahagiaan itu bukan masa lalu atau masa depan, tapi saat ini. Jadi apa yang kita alami, entah saat ini kita sakit ataupun menderita, kebahagiaan itu adalah saat ini. Tidak usah dicari di mana-mana. Sederhana, saat ini, dan kita menerima apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, pemberian ini pasti akan menimbulkan reaksi, baik dalam diri maupun orang lain. Nah, maka dibutuhkan bagi kita bahwa cara pandang yang luas, bahwa keluargaku akan support saya, tetapi jangan sampai lupa bahwa melalui keluarga inilah juga aku berdosa. Itu seperti apa maksudnya, Romo? Mungkin bisa dijelaskan aku disakiti, lebih lanjut. Kemudian orang tua memanjakan saya, maka aku tidak disukai oleh adik saya, dibandingkan. Atau kita dibanding-bandingkan biasa di keluarga. Kemudian. Bahkan maka menerima paket lengkap dari keluarga bukan hanya menerima yang baik, tetapi ya kita terima bahwa keluarga kita juga tidak sempurna. Nah, dengan cara pandang ini kita bisa tidak kaget, aduh kok selama ini mama yang begitu baik atau bapak yang begitu kerja keras untuk saya, ternyata ada sisi yang lain dan lain sebagainya, sangat keras dan lain sebagainya. Maka cara pandang kita terhadap keluarga janganlah sesempit bahwa mama papa itu baik, mama papa itu egois, mama papa itu maunya sendiri, mama itu hanya mementingkan adik, mama papa itu hanya tidak. Tapi sangat luas bahwa kita mengalami
pergulatan hidup itu memang disebut dengan tepat Ecclesia Domestika, bahwa gereja pertama itu adalah keluarga. Gereja itu adalah kumpulan orang yang baik dan banyak orang berdosanya juga. Justru Tuhan memanggil orang berdosa ini untuk bertobat. Oke. Nah, setelah kemudian yang ketiga, kita akan mendapat peneguhan setelah ini ketika bisa menerima diri, menerima keadaan lingkup terkecil dari keluarga kita. Nah, dalam berhubungan dengan orang lain, nah kita akan dapat, ketika kita sadar, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri dan paham situasi yang tidak mengenakan ini. Kita akan, ketika keluar dengan orang lain, kita tidak menjadi pribadi yang toksik dalam tanda kutip. Karena tidak mendapatkan perhatian atau karena dibandingkan, itu secara tidak sadar akan membuat kita menjadi pribadi yang mungkin tertutup, mungkin juga tanpa disadari menjadi toksik bagi orang lain. Maka ya, ketika kita menyadari bahwa ketidaksempurnaan itu ada dalam diri dan juga keluargaku, disitulah saya bisa mengawasi diri. Pertama-tama bahwa ketika apa yang saya katakan, atau lakukan atau pikirkan, itu pertama-tama memang mengawasi diri dulu, sehingga tidak semakin banyak orang yang tersakiti karena perkataan atau perbuatan saya. Iya. Gitu. Jadi tadi yang pertama penerimaan diri, yang kedua itu adalah penerimaan keadaan. Ya, menyadari bahwa keluarga itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, ketika kita setelah sadar atas dua hal tadi, kita membawa diri dengan kesadaran bahwa tidak akan bisa, tidak mau supaya orang lain tersakiti seperti yang disakiti dalam keluarga atau pernikahan. Iya. Berarti setelah kita menyadari siapa diri kita sadar keadaan kita dan menerimanya, kemudian kita juga menjaga diri kita tidak menjadi bagian dari yang menyakiti orang lain itu tadi, ya, mawas diri ya. Romo. Namun ada satu catatan. Nah, apa itu Romo? Ini prosesnya seumur hidup. Nah, karena kita mau ekspres Romo. Tidak bisa ya. Memang ada, ternyata selama ini yang menyakiti adalah ibuku, dan baru bisa memaafkan ketika ibu lagi sekarat atau bahkan ketika aku lagi itu. Jadi butuh momen yang seperti Yusuf tadi, ada momen ketika semua engage gitu kan ya. Semua ketemu, dan ya kalau kita membaca seperti happy ending ini. Walaupun happy ending ini kan dari kitab Kejadian. Sebenarnya bukan happy ending. Padahal ini nanti dalam kitab Keluaran, keluarga Yakub ini berkembang biak, maka ada muncul masalah baru. Muncul lagi masalah ya, baru. Itu dalam kitab Keluaran ya, bagaimana perbudakan masih waktu itu. Jadi tetap berproses. Tetap berproses, berdinamika sampai waktu kita selesai di dunia ini, Romo ya. Oke, berarti hal yang harus kita sadari tadi berkata atau berbicara tentang kebahagiaan itu adalah bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi adalah sebuah kesadaran diri di masa yang sekarang, tidak tergantung pada keadaannya ya sebenarnya Romo. Berarti memang dari dalam diri kita harus kita ciptakan kebahagiaan itu tadi. Baik. Dan satu hal lagi yang harus kita pahami dari apa yang tadi Romo sampaikan, bahwa kebahagiaan itu tidak berpikir bahwa dengan kebahagiaan ada karena penderitaan tidak ada, tapi itu salah ya Romo ya. Jadi penderitaan itu akan terus ada, dinamika itu akan terus ada gitu. Tapi bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan itu dalam seluruh proses itu ya Romo. Itu resiko manusia hidup seperti itu. Resiko kita hidup. Dan itulah kenapa Tuhan juga menjadi manusia di antara kita, mengalami apa yang kita alami itu. Iya. Tapi bersama janji Tuhan, Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan selalu ada bersama kita supaya tetap bisa merasakan damai dan sukacita itu kan ya Romo ya. Wah, luar biasa. Romo, sebuah permenungan yang luar biasa pada hari ini membawa kita pada suatu pemahaman yang baru tentang kebahagiaan, penderitaan, penerimaan diri, dan kiranya apa yang sudah kita bicarakan ini sungguh tertanam di dalam hati kita dan juga kelak bisa berbuah dan menjadi cermin kemuliaan Tuhan di dunia ini lewat kehadiran kita dimanapun kita diizinkan berada. Baik Romo, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup dan juga berkat penutup. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mensyukuri apa yang kami dapat, keluarga kami, budaya kami, negara kami,
orang-orang yang kami jumpai, pribadi-pribadi yang hadir, yang membuat kami tertawa, yang membuat kami bersedih, yang membuat kami bahagia, membuat kami merasa sakit. Semua adalah pemberian-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat menerimanya dan memaknai, sehingga dapat menjadi bekal bagi kami untuk memperkaya hidup kami dan memperkaya pribadi-pribadi yang mau bersharing maupun berjumpa dengan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat mensyukuri apa yang kami peroleh daripada-Mu selama ini, sehingga kami dalam menatap masa depan dapat menatapnya dengan optimis, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, hidup, pekerjaan, studi, rencana niat baik kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kerabat, sahabat kita, pun pula saudara-saudari yang memusuhi maupun yang membenci kita, serta seluruh alam ciptaan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Epa, dan terima kasih juga sudah bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Sehat selalu, sehat untuk para pemirsa. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini. Romo Yohanes Epa Prasetya OFM dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.